Kenapa kita semua bermaulid? Karena maulid adalah wujud cinta, wujud mahabbah kepada Rasulullah SAW. Kalau kata Sayyid Abbas Alwi Al-Maliki, ketika ada orang mengatakan, bertanya, kenapa kamu maulidan? Kalau ucapan itu niatnya seolah-olah dia mengejek orang yang maulid, seolah-olah dia mengatakan itu karena tak percaya dengan maulid Nabi, maka orang itu telah murtad, kata Sayyid Abbas. Kenapa disebut murtad? Karena ketika orang bertanya itu dengan yakin bahwa Rasulullah memperingati maulid itu adalah perbuatan yang dolalah, maka sama saja, kata Sayyid Abbas, orang itu mengatakan, kenapa kau senang dengan kelahiran Nabi? Bebas tak senang dengan kelahiran Nabi. Syafa'atul utma, yang membela kita nanti di dunia sampai ke akhirat itu adalah Rasulullah. Itu kesimpulan yang pertama tentang maulid Nabi. Yang kedua, orang yang pertama kali mendapat berkah dari maulid Nabi ini benar Islam, Pak. Yang mendapat berkah karena kelahiran Nabi ini bukan orang Islam, bukan kiai, bukan habib, bukan anbiya wal mursalin yang lain, tapi orang kafir. Siapa? Dialah Abu Lahab. Abu Lahab, orang pertama yang dapat berkah atas kelahiran Nabi itu Abu Lahab, berarti orang kafir. Karena dalam riwayat ketika lahir Rasulullah, ponakannya ini, Siti Aminah ini, itu iparnya. Abdullah itu saudara seayah lain ibu. Abu Lahab ini nama aslinya Abdul Uzza, digelarlah Abu Lahab. Jadi ketika lahir kemudian saking senangnya dipanggil semua orang-orang tetangganya, dijamu, makanan yang ada semua dikeluarkan oleh Abu Lahab. Bahkan pada hari itu juga Abu Lahab membebaskan budaknya yang bernama Suwaibah, kemudian diberdekakan. Sebab itulah nanti Abu Lahab di akhirat, dia setiap hari Senin dibebaskan oleh Allah dari siksaan. Bahkan dalam riwayat pula, dari jari telunjuknya setiap hari Senin akan keluar air, itu yang diminum nanti di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Abu Lahab kafir, menentang terhadap Nabi, tidak percaya kepada Rasulullah meskipun paman Rasulullah, nanti mendapat berkah dari kelahiran Rasulullah karena dia senang. Apalagi kita, sampean salah korban dunia untuk mulai jak kebatar, Pak, tetap eterema bi Gusti Allah, tetap epangki bi Rasulullah. Korcok jeung ngaji sekira otang pas tak mampu ngajar. Karena jangkot ini tak ada, Pak. Otang lagi amolot abi sekitar juta, otang 40 juta. Bojar kalau tahun. Semampunya, karena maulid itu tergantung itu. 1 dirham juga cukup. 1 dirham itu 400.000. 400.000. Namanya ajam 2. Beras berapa kilo kembali gangan, tokil beri ini. Tak cukup. Tak tuai molot. Tak apa. Yang penting ikhlas, banyak ikhlas, bagus ya. Poin yang ketiga yang terakhir, orang yang menemukan bahwa Rasulullah adalah utusan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, utusan terakhir, itu juga orang Kristen. Siapa? Dialah pendeta Bukhairah. Ketika Rasulullah hijrah dengan Abu Thalib pamannya ke Syam, kalau Syam itu Libanon dan sekitarnya hari ini, itu kemudian Bukhairah melihat Rasulullah, melihat pemandangan yang aneh. Rasulullah diikuti awan, biarpun panas terik, tapi naung kena awan ikut ondem noro. Ketika dekat ditanya, ini anak siapa? Kata Bukhairah kepada Abu Thalib, tengah anakku. Anak siapa nih? Dugale. Anakku. Anak siapa nih? Anakku. Marah Abu Thalib. Aku dah bilang ini anakku, ngapa masih tanya terus? Emang kau tak percaya kalau ini anakku? Tidak, kata pendeta Bukhairah. Kenapa kamu tidak percaya? Karena di dalam kitabku yang dijelaskan bahwa anak yang ada di depanku ini, semua tanda-tanda kenabian dan kerasulnya ada di dia ini. Hanya satu yang tidak ada. Apa yang tidak ada? Dia dilahirkan dalam keadaan yatim, tidak punya ayah. Kamu mengatakan ini anakmu, maka aku tak percaya. Karena ini tanda-tandanya kerasulannya ada di dia semua. Di antara tanda kerasulan Rasulullah, diikuti awan pada saat itu. Terus
Rasulullah itu mukanya memancar seperti bulan. Itu Rasulullah. Yang ketiga ada tanda, banyak tanda-tandanya. Kalau di kitab dijelaskan, tanda yang paling nyata lagi apa? Di sebelah kanan, di bahu sebelah kanan Rasulullah ada sejenis tumbuh daging dikit, benjolan daging pas tumbuh bulu. Model itu. Tapi di sininya itu tanda-tanda bahwa Rasulullah itu adalah utusan terakhir. Jadi baunya itu bertombun daging gede, tumbuh bulu. Bulu nah. Itulah yang menemukan Rasulullah itu adalah Rasul terakhir, utusan Allah terakhir, orang pendeta yang mendapat berkah dari maulid Nabi. Orang kafir, kita orang kafir pendeta dapat keberkahan dari Rasulullah, apalagi kita umatnya. Maka mari kita perbanyak baca selawat kepada Rasulullah. Kita rayakan maulid Nabi. Ini maulid Nabi telah habis, tapi bukan berarti tidak boleh hanya bulannya itu Rabiul Awal, karena merayakan maulid itu wujud cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ikut orang-orang yang mengatakan maulid bid'ah dan sebagainya, karena dalil maulid itu ada di Al-Quran, ada di hadis, ada ijma' ulama, ada. Itu bagi sekedar tambahan pengetahuan kepada kita semua. Ada dua. Yang pertama, dawamkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadikan wiridan keseharian, jadikan itu tameng kita, jadikan itu jalan kita untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, dalam rangka untuk mengejar syafaat Nabi, perbanyak baca selawat kepada Rasulullah. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.